Malam di desa Karangwedi turun perlahan, seperti tirai hitam yang diseret paksa menutupi langit. Kabut tipis merambat di antara pematang sawah dan menyelinap ke sela-sela rumah. Kayu penduduk yang mulai menutup pintu rapat-rapat. Udara yang biasanya membawa aroma tanah basah selepas senja justru terasa aneh malam itu. Dingin dan pengap, seolah seluruh desa sedang menahan napas menunggu sesuatu yang tak kasat mata datang di ujung desa. Di sebuah rumah sederhana berdinding anyaman bambu, lampu minyak masih menyala redup. Di teras rumah itu, seorang pemuda bernama Raka Wijaya duduk termenung sambil menatap jalanan desa yang mulai sepi. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya terus mengawasi tikungan jalan setapak yang membelah rumpun bambu. Sudah lewat dari biasanya. Ibunya, Bularas, belum juga pulang. Sejak kecil, Raka terbiasa menunggu perempuan itu pulang berjualan jamu dari pasar kecamatan. Bularas selalu berangkat sebelum fajar dan kembali menjelang petang dengan langkah yang meski letih tetap ringan. Perempuan itu tak pernah pulang terlambat tanpa memberi kabar. Raka menoleh ke arah jam dinding tua yang tergantung miring. Malam semakin larut, perasaan tak enak mulai mengendap di dadanya. Ia bangkit, melangkah mondar-mondar di teras. Matanya sesekali menatap jalan desa yang mulai tertutup kabut. Aneh, gumamnya pelan. Saat ia hendak masuk mengambil lampu sentir untuk menyusul, samar-samar terlihat sosok berjalan tertatih dari kejauhan. Raka langsung mengenali tubuh kurus. "Itu ibu!" Ia berlari menjemput. Bularas berjalan dengan langkah gontai. Keranjang jamu di punggungnya hampir terjatuh. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, dan matanya menatap kosong lurus ke depan. Raka memegang bahunya. "Ibu, kenapa?" "Ibu sakit." Bularas tak langsung menjawab. Napasnya berat, tubuhnya gemetar seperti menahan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Saat wajah mereka berdekatan, Raka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di leher ibunya terdapat guratan hitam melingkar seperti bekas cekikan. "Ibu?" Bularas menatap anaknya dengan sorot mata yang aneh, seperti berusaha mengenali siapa yang berdiri di hadapannya. Dengan suara serak ia berbisik, "Dia datang lagi." "Siapa?" Bularas belum sempat menjawab. Tubuhnya mendadak menegang, mulutnya terbuka lebar. Lalu dari tenggorokannya menyembur darah hitam pekat yang membasahi tanah halaman. Raka mematung sesaat. "Ibu!" Ia menangkap tubuh Bularas sebelum terjatuh. Tubuh perempuan itu kejang hebat di pelukannya. Matanya memutih hingga tak terlihat pupilnya. Raka berteriak memanggil tetangga. Satu persatu warga berdatangan. Namun begitu melihat kondisi Bularas, tak satu pun berani mendekat. Wajah-wajah mereka justru berubah pucat. Pak Wiryo, tetua kampung, mundur selangkah sambil berbisik lirih. "Ini bukan penyakit biasa." "Apa maksudnya?" bentak Raka dengan panik. Pak Wiryo menatap guratan hitam di leher Bularas. "Itu tanda kutukan." Kerumunan mendadak hening. Seorang perempuan tua menutup mulutnya dengan gemetar. Jangan-jangan tak ada yang melanjutkan kalimat itu. Namun, semua orang tahu nama yang bergelayut di pikiran mereka. Romo Harjo. Nama itu seperti bayangan gelap yang selama bertahun-tahun menghantui desa Karangwedi. Ia tinggal di padepokan tua di Bukit Alas Purba, tempat yang tak pernah disentuh warga sejak puluhan tahun lalu. Orang-orang menyebutnya dukun sakti yang bisa memanggil roh penjaga tanah, mengirim penyakit, bahkan mencabut nyawa hanya dengan segenggam tanah kuburan. Raka menatap satu persatu wajah warga. "Kenapa kalian diam? Kalau tahu sesuatu, katakan." Pak Wiryo menghela napas panjang. "Beberapa bulan lalu, Romo Harjo datang ke rumah ibumu." Raka terkejut. "Untuk apa?" "Ia ingin membeli tanah warisan keluargamu." Tanah itu adalah sebidang lahan kecil di tepi hutan, peninggalan almarhum ayah Raka. Meski tak luas, tanah itu tak pernah mau dijual Bularas. "Lalu, ibumu menolak mentah-mentah." Raka menggenggam tangan ibunya erat. Di benaknya, potongan kenangan mendadak muncul. Beberapa hari terakhir Bularas memang terlihat murung. Pernah suatu malam ia mengunci semua jendela lebih awal dan melarang Raka keluar rumah saat itu. Raka mengira ibunya hanya kelelahan. Kini semuanya terasa masuk akal. "Kenapa ibu tidak bilang padaku?" bisiknya. Bularas kembali kejang tubuhnya, melenting keras. Raka tak sanggup menunggu lebih lama. Ia mengangkat tubuh ibunya dan berlari menuju rumah tabib desa, Ki Jatmiko, yang tinggal di ujung perkampungan. Malam terasa makin pekat. Kabut seolah menebal, menelan jalan setapak. Sesampainya di rumah sang tabib, pintu sudah terbuka seolah pemiliknya telah mengetahui kedatangan mereka. Ki Jatmiko, lelaki tua berjanggut putih dengan sorot mata tajam, segera mempersilahkan masuk. Ia memeriksa Bularas lama sekali. Tangannya menyentuh dahi, leher, lalu menekan titik tertentu di telapak tangan perempuan itu.
Wajahnya perlahan berubah muram. "Bagaimana Ki?" tanya Raka penuh harap. Ki Jatmiko terdiam. Cukup lama sebelum menjawab. "Ini kutukan segel sukma." Raka mengernyit. "Apa itu?" "Ilmu hitam kuno. Kutukan ini mengikat roh korban perlahan-lahan. Saat waktunya tiba, jiwanya akan tercerabut dan dijadikan budak gaib." Raka merasa tubuhnya melemas. Bisa disembuhkan? Ki Jatmiko menatapnya dalam. "Hanya ada satu orang yang mungkin mampu memutusnya." "Siapa?" "Eyang Kalimosodo." Nama itu terdengar asing. Namun dari cara Ki Jatmiko mengucapkannya, Raka tahu sosok itu bukan orang biasa. Di mana aku bisa menemukannya? Gunung Cemorosewu. Pertapa tua yang mengasingkan diri sejak puluhan tahun lalu. Kalau aku menemuinya, ibu bisa selamat? Ki Jatmiko menghela napas. "Kalau kau cukup kuat untuk mendapat bantuannya." Raka menunduk menatap wajah pucat ibunya. Ingatannya melayang pada semua pengorbanan Bularas selama ini. Perempuan itu membesarkannya seorang diri. Sejak ayahnya meninggal, menjual jamu dari desa ke desa, berjalan kaki puluhan kilometer, agar anaknya tetap bisa makan dan sekolah. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah meminta balasan, dan sekarang seseorang mencoba merenggut nyawanya. Perlahan, tangan Raka mengepal. Matanya, yang semula dipenuhi kecemasan berubah menjadi bara kemarahan. "Kalau Romo Harjo yang melakukan ini, aku akan membuatnya membayar." Ki Jatmiko menatapnya tajam. "Dendam adalah pintu paling mudah bagi kegelapan masuk ke hati Muna." Raka mengangkat kepala. "Kalau itu satu-satunya jalan menyelamatkan ibu saya akan tempuh." Di luar rumah, angin malam bergerak pelan mengibaskan dedaunan di pembaringan. Bularas mendadak membuka mata. Pupilnya hitam sepenuhnya. Bibirnya bergerak perlahan. "Raka, jangan cari dia." Lalu matanya terpejam kembali. Namun tekad di hati Raka telah bulat malam itu. Di bawah langit Karangwedi yang kelam, seorang pemuda mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia akan mendaki Gunung Cemorosewu. Ia akan mencari Eyang Kalimosodo. Dan jika harus menantang kegelapan demi menyelamatkan ibunya, maka ia siap melakukannya. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika Raka berdiri di halaman rumahnya dengan wajah tegang. Langit desa Karangwedi masih diselimuti semburat abu-abu. Sementara embun dingin menggantung di pucuk ilalang dan dedaunan pisang yang berjajar di belakang. Rama. Udara pagi terasa menusuk, namun dingin itu sama sekali tak mampu meredakan gejolak di dadanya. Semalaman ia tak memejamkan mata. Setelah mendengar penjelasan Ki Jatmiko tentang kutukan segel sukma, pikirannya terus dipenuhi bayangan wajah ibunya yang terbaring lemah. Sesekali tubuh Bularas bergetar kecil. Bibirnya bergerak seperti menggumamkan sesuatu yang tak dapat dimengerti. Guratan hitam di lehernya semakin jelas, menjalar perlahan seperti akar pohon mati yang merambat di balik kulit. Raka berdiri mematung di sisi pembaringan, sampai ayam jantan berkokok dari kejauhan. Ia tahu waktu tak lagi berpihak padanya. Jika benar hanya Eyang Kalimosodo yang mampu memutus kutukan itu, maka ia harus berangkat sekarang juga. Di dalam rumah, Ki Jatmiko tengah duduk bersila di dekat pembaringan Bularas. Kedua matanya terpejam, bibirnya komet-kamit melantunkan doa penahan kutukan. Saat Raka melangkah masuk membawa tas kain berisi bekal seadanya, lelaki tua itu membuka mata. "Kau sudah mantap?" Raka mengangguk. "Saya tidak punya pilihan." Ki Jatmiko menatapnya lama, seolah memastikan tekad pemuda itu bukan sekadar luapan emosi sesaat. Perjalanan menuju Gunung Cemorosewu bukan perjalanan biasa. Banyak orang mencarinya, tapi sedikit yang kembali. "Selama ibu saya bisa selamat, saya akan pergi." Ki Jatmiko merogoh kantong jubah lusuhnya, lalu menyerahkan sebuah jimat kecil dari anyaman akar kering. "Kalungkan ini, jangan pernah kau lepaskan." Raka menerima benda itu. "Ini apa?" "Penolak gangguan gaib. Tidak akan melindungimu sepenuhnya, tapi cukup memberimu waktu jika sesuatu datang." Raka menggenggamnya erat. Sebelum melangkah keluar, ia menatap ibunya untuk terakhir kali. Wajah perempuan itu begitu pucat, nyaris tanpa warna. Raka berlutut di samping pembaringan. "Ibu, tunggu aku." Tak ada jawaban, namun ia merasa jemari Bularas bergerak pelan, seolah memberi restu. Dengan napas berat, Raka bangkit dan melangkah. Meninggalkan rumah, langkahnya baru mencapai gerbang bambu ketika sebuah suara memanggil dari belakang. "Raka!" Ia menoleh. Seorang gadis berlari kecil menghampirinya. Rambut panjangnya diikat sederhana, wajahnya dipenuhi kecemasan. Sari, masa kesilnya sejak kecil mereka tumbuh bersama di desa Karangwedi. Gadis itu selalu hadir di setiap fase hidupnya, meski Raka tak pernah benar-benar mengerti kenapa ia selalu setia berada di sisinya. "Aku dengar semuanya dari Pak Wiryo," ucap Sari terengah. Raka menghela napas. "Sari,
Aku sedang tidak bisa. Aku ikut. Raka menggeleng tegas. Tidak, kenapa? Perjalanan ini berbahaya. Sari menatapnya lurus. Justru karena berbahaya, kau tidak boleh pergi sendirian. Raka hendak membantah, namun gadis itu melangkah lebih dekat. Aku mengenal jalur menuju lereng Cemoro Sewu. Ayahku dulu sering mencari kayu sampai ke sana. Aku tidak mau menyeretmu ke masalahku. Sari tersenyum tipis. Kadang kau terlalu keras kepala untuk sadar bahwa kau tak harus menghadapi semuanya sendiri. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Akhirnya ia mengangguk pelan. Kalau keadaan memburuk, kau harus pulang. Sari mengangguk. Mereka pun berangkat. Jalan setapak meninggalkan desa Karangwedi perlahan membawa mereka memasuki hamparan sawah yang luas. Matahari mulai muncul dari balik perbukitan, memantulkan cahaya keemasan di antara embun pagi. Namun semakin jauh mereka melangkah, suasana berubah. Udara yang semula segar mendadak terasa lembab dan berat. Kabut turun lebih cepat dari seharusnya. Saat mereka memasuki kawasan hutan kaki Gunung Cemoro Sewu, suara burung dan serangga lenyap begitu saja. Kesunyian menyergap. Sari merapatkan selendangnya. Aneh, biasanya hutan ini ramai suara. Raka tak menjawab. Matanya menyapu pepohonan tinggi yang menjulang seperti pilar-pilar hitam. Ada sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Perasaan diawasi. Mereka terus berjalan hingga siang menjelang, mengikuti jalan tanah sempit yang nyaris tertutup akar-akar besar. Ketika lelah mulai menggerogoti, mereka tiba di sebuah lapangan kecil yang dipenuhi batu-batu hitam. Di tengahnya berdiri pohon beringin raksasa dengan akar menjuntai seperti rambut kusut. Sari mendadak berhenti. Raka, ada apa? Gadis itu menunjuk ke arah batang pohon. Di sana, tergantung puluhan kain putih lusuh yang bergerak pelan meski tak ada angin. Raka menelan ludah. Ayo lewat cepat. Baru beberapa langkah mereka melintas, terdengar suara lirih, tipis, seperti bisikan perempuan. Pulanglah. Sari langsung meraih lengan Raka. Kau dengar? Raka mengangguk. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Tidak ada yang boleh menuju puncak. Kabut di sekitar beringin mendadak menebal. Lalu perlahan muncul sosok perempuan berpakaian hitam lusuh. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Kakinya tak menyentuh tanah. Sari menjerit tertahan. Siapa itu? Raka mundur selangkah. Jantungnya berdetak keras. Sosok itu mengangkat kepala. Wajahnya pucat kebiruan dengan mata cekung tanpa bola mata. Bibirnya tersenyum tipis. Aku penjaga gerbang ini. Suaranya menggema lirih. Nyi Kleting Iren. Sari gemetar hebat. Raka, kita harus pergi. Namun Raka justru berdiri tegak. Aku harus bertemu Eyang Kalimosodo. Makhluk itu tertawa kecil. Semua yang datang berkata begitu. Ayemel mendekat dan semuanya mati. Tiba-tiba akar-akar pohon beringin bergerak liar, melesat ke arah mereka seperti ular hidup. Raka menarik, Sari menghindar. Akar itu menghantam tanah keras. Sori terjata. Raka segera berdiri di depannya. Jangan, sentu dia. Nyi Kleting Irang Mendesis. Kalau begitu berikan nyawamu. Saat itulah Raka teringat pesan Ki Jatmiko tentang gerbang gaib. Ia merogoh saku, mengeluarkan pisau kecil, lalu tanpa ragu menggores telapak tangannya. Darah menetes. Cepat-cepat ia menumpahkannya ke batu hitam di hadapan beringin. Dalam sekejap, tanah bergetar halus. Nyi Kleting Ireng menjerit marah. Berani kau membuka jalan darah? Kabut berputar liar. Akar-akar pohon mendadak berhenti bergerak, lalu perlahan kabut terbelah, menyingkap jalur sempit menuju lereng gunung yang sebelumnya tak terlihat. Makhluk itu mundur perlahan. Matanya menatap Raka penuh kebencian. Kalau begitu, masuklah dan temui takdirmu. Sosoknya lenyap bersama kabut Sori Turengga. Wajahnya pucat. Apa yang baru saja terjadi? Raka menatap jalur yang kini terbuka. Aku tidak tahu, namun jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia sudah melewati gerbang yang tak seharusnya dilalui manusia biasa. Mereka melanjutkan perjalanan. Jalur semakin terjal, kabut semakin tebal. Langit perlahan menggelap, meski matahari belum tenggelam. Dan ketika mereka mencapai puncak menjelang malam, tampaklah sebuah gubuk reot berdiri di tepi jurang, dikelilingi pohon-pohon mati. Di depan gubuk itu duduk seorang lelaki tua berjubah lusuh. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang memutih. Namun yang paling menggetarkan adalah matanya. Merah menyala dalam gelap, tanpa menoleh. Lelaki tua itu berbicara. Akhirnya, kau datang juga, Raka Wijaya. Raka membeku. Ia belum pernah melihat lelaki itu sebelumnya. Bagaimana kau tahu namaku? Lelaki itu perlahan menoleh. Tatapannya tajam menembus sampai ke dasar jiwa.
Aku sudah menunggumu sejak kutukan itu dikirimkan. Jantung Raka berdegup keras. Lelaki tua itu bangkit berdiri. Aku adalah Eyang Kalimosodo. Malam di puncak Gunung Cemoro Sewu terasa semakin dingin ketika Raka sadar bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Kabut malam menggantung tebal di puncak Gunung Cemoro Sewu, menutup langit hingga tak satu pun bintang terlihat. Udara di sekitar gubuk rayot itu terasa dingin menusuk, bukan sekadar dingin pegunungan biasa, melainkan hawa yang seolah meresap sampai ke sumsum tulang. Pepohonan mati yang mengelilingi tempat itu berdiri kaku seperti para penjaga bisu yang telah lama menyaksikan rahasia-rahasia gelap di puncak gunung. Raka berdiri mematung bersama Sari, menatap sosok tua berjubah lusuh di hadapan mereka. Eyang Kalimosodo. Nama yang sejak tadi hanya hidup dalam cerita Ki Jatmiko, kini berdiri nyata di depan mata. Tubuh lelaki tua itu tampak rapuh, nyaris seperti ranting kering yang bisa patah tertiup angin. Namun sorot matanya yang merah menyala memancarkan tekanan tak kasat mata yang membuat dada Raka terasa sesak. Sari merapat ke belakang Raka. "Diam, menyeramkan sekali," bisiknya. Raka tak menjawab. Pandangannya terpaku pada lelaki tua itu. Eyang Kalimosodo melangkah perlahan mendekat. Kakinya tak menimbulkan suara di tanah basah. Tatapannya mengunci wajah. "Raka, aku bisa mencium aroma kutukan dari tubuhmu." Raka menelan ludah. "Ibu saya terkena segel sukma." "Aku tahu." Jawaban itu membuat jantung Raka berdetak lebih cepat. "Kalau begitu tolong saya." Ki Jatmiko bilang hanya Eyang yang bisa menyelamatkannya. Lelaki tua itu terdiam sesaat. Sorot matanya menelusuri wajah pemuda itu, seolah membaca sesuatu jauh di dalam hatinya. Lalu ia memalingkan wajah. "Pulanglah." Raka tertegun. "Apa? Aku tidak menerima murid. Sudah lama aku menutup jalan itu." Kalimat itu menghantam seperti palu. Raka maju selangkah. "Saya tidak datang sejauh ini untuk pulang dengan tangan kosong. Gunung ini telah menelan. Banyak orang yang datang dengan permintaan sama. Saya berbeda." Eyang Kalimosodo menoleh perlahan. Semua orang selalu berkata begitu. Raka mengepalkan tangan. "Kalau Eyang menolak membantu, ibu saya akan mati. Setiap manusia punya ajal." "Ini bukan ajal." Suara Raka meninggi. "Ini kutukan." Mata merah Eyang Kalimosodo menyipit. "Dan kau datang dengan membawa amarah." Raka terdiam. Lelaki tua itu melangkah mendekat hingga hanya berjarak satu langkah. "Aku bisa melihat bara dendam dalam dadamu. Kau tidak datang semata ingin menyelamatkan ibumu." "Raka Menegeng, aku juga ingin membunuh orang yang melakukan ini." Kalimat itu meluncur begitu saja. Sari menatapnya kaget. "Raka." Namun Eyang Kalimosodo justru tersenyum tipis. Senyum yang membuat suasana terasa semakin mencekam. "Kejujuranmu lebih baik daripada topeng kepalsuan." Ia berbalik dan berjalan menuju gubuk. "Masuklah." Raka dan Sari saling berpandangan sebelum mengikuti. Bagian dalam gubuk jauh lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Dindingnya dipenuhi rajah tua yang digoreskan dengan cairan kehitaman. Di tengah ruangan terdapat tungku batu dengan api biru kecil yang menyala tanpa kayu bakar. Eyang Kalimosodo duduk bersila di depan tungku. "Kalau kau ingin berguru padaku, ada harga yang harus dibayar." Raka langsung menjawab, "Apapun." Lelaki tua itu menatap tajam. "Jangan menjawab sebelum mendengarnya." Suasana hening beberapa saat. Lalu dengan suara berat, Eyang Kalimosodo berkata, "Untuk mempelajari ilmu yang dapat menandingi segel sukma, kau harus melewati 3 laku kematian." Sari menegang. "3? Apa?" "3 ujian yang memisahkan manusia biasa dari mereka yang sanggup berjalan di antara batas hidup dan mati." Raka tak berkedip. "Apa saja?" Eyang Kalimosodo mengangkat satu jari. "Pertama, kau akan dikubur hidup-hidup sampai fajar." Jantung Raka berdegup keras. "Kalau kau panik dan menggali keluar, tanah akan menelan nyawamu." Jari kedua terangkat. "Kedua, kau harus menatap wajah mayat hidup sampai tengah malam berlalu. Jika kau berkedip atau memalingkan wajah, jiwamu akan direnggut." Jari ketiga terangkat. "Ketiga, kau harus meminum air dari sumur lingsir, sumur terkutuk yang menyimpan ribuan arwah." Sari langsung melangkah maju. "Ini gila, dia bisa mati." Eyang Kalimosodo menatap gadis itu datar. "Karena itu aku menyuruhnya pulang." Raka justru menatap lurus pada lelaki tua itu. "Kalau aku berhasil, aku akan mengajarimu. Dan ibu saya, aku akan memberimu cara menyelamatkannya." Raka mengepalkan tangan erat. Bayangan wajah pucat bularas melintas di benaknya. Ia teringat bagaimana ibunya berjalan kaki puluhan kilometer setiap hari demi menghidupinya. Ia teringat senyum perempuan itu saat menyajikan makanan sederhana meski dirinya sendiri sering tak makan. Tak ada keraguan tersisa. "Aku terima." Sari memegang lengannya. "Raka, pikirkan lagi." Ia menoleh.
Aku sudah memikirkannya. Gadis itu menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Kau bisa mati, Kalhal. Aku menyerah sekarang. Ibu pasti mati. Tak ada jawaban dari Sari. Eyang Kalimosodo berdiri. Kalau begitu, ujian pertama dimulai malam ini. Mereka dibawa ke sebuah tanah lapang di belakang gubuk. Di sana telah tergali lubang sempit sedalam dada orang dewasa. Kabut mengambang rendah. Di atasnya Raka menatap lubang itu, dingin menjalari tengkuknya, masuk tanpa berkata apa-apa. Ia melangkah turun. Tanah terasa lembab di bawah kakinya. Eyang Kalimosodo menaburkan serbuk abu ke sekeliling lubang. Begitu tanah menutupmu, suara-suara akan datang. Apapun yang kau dengar, jangan percaya. Raka mengangguk. Sari berjongkok di tepi lubang Raka. Raka menoleh. Kalimat gadis itu terhenti di tenggorokan. Akhirnya ia hanya berbisik, jangan mati. Raka tersenyum tipis. Aku akan kembali. Tanah mulai ditimbunkan. Perlahan tubuhnya tertutup sampai hanya wajahnya terlihat. Lalu seluruh pandangannya gelap. Napasnya memburu. Tanah menekan dari segala arah sunyi. Lalu terdengar suara. Raka, ayayay, mengenali suara itu. Ibunya. Nak, tolong ibu kesakitan. Jantungnya berdebar keras. Suara itu begitu nyata. Tangis lirih bularas menggema di sekeliling kegelapan. Raka, kenapa kau meninggalkan ibu? Air mata panas mengalir di pelipisnya. Tubuhnya refleks ingin bergerak. Tangannya mulai mencakar tanah. Namun mendadak ia teringat peringatan Eyang Kalimosodo. Apapun yang kau dengar, jangan percaya. Ia memejamkan mata rapat. Suara itu berubah. Tangisan ibunya perlahan menjelma tawa melengking. Lalu berubah lagi menjadi jeritan-jeritan menyayat hati. Tanah di sekelilingnya terasa seperti bergerak. Sesuatu merayap di kakinya. Dingin, licin. Namun, Raka memaksa dirinya diam. Ia menggigit bibir hingga berdarah. Waktu berjalan lambat seperti siksaan, tanpa akhir. Entah berapa lama berlalu. Sampai akhirnya, suara kokok ayam hutan terdengar samar dari kejauhan. Tanah di atasnya mendadak terbuka. Cahaya remang fajar menembus masuk. Raka terengah saat tubuhnya ditarik keluar. Ia tersungkur di tanah sambil batuk-betuk. Sari langsung berlutut di sampingnya. Raka! Eyang Kalimosodo berdiri, menatap tanpa ekspresi. Namun di matanya terpantul sesuatu yang nyaris tak terlihat. Pengakuan. Kau lolos ujian pertama. Raka mengangkat wajahnya yang penuh tanah. Napasnya tersengal. Namun di balik kelelahan itu, tekadnya justru semakin menyala. Ia tahu ini baru permulaan. Masih ada 2 ujian lain yang menunggu. Dan ia mulai sadar bahwa untuk menyelamatkan ibunya, ia harus lebih dulu menghadapi kematian itu sendiri. Fajar di puncak gunung Cemorosewu datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari yang menyelinap di antara kabut hanya tampak seperti semburat pucat yang tak mampu mengusir hawa dingin di sekitar gubuk Eyang Kalimosodo. Setelah berhasil melewati ujian pertama, tubuh Raka terasa remuk. Seluruh persendiannya nyeri, napasnya masih berat, dan kulitnya dipenuhi bercak tanah basah yang belum sempat dibersihkan. Meski demikian, ia tetap duduk tegak di depan tungku batu dalam gubuk reyot itu. Tatapannya lurus ke arah Eyang Kalimosodo. Lelaki tua itu duduk bersila dengan mata terpejam. Api biru di tungku memantulkan cahaya ganjil pada wajahnya yang keriput, membuatnya tampak seperti patung kuno yang hidup. Sari duduk di sudut ruangan sambil memandangi Raka dengan cemas. Kau bahkan belum pulih, katanya lirih. Masih ada 2 ujian lagi. Raka menggeleng pelan. Aku tidak punya waktu. Ia teringat kondisi ibunya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti hitungan mundur menuju kematian. Bularas, Eyang Kalimosodo perlahan membuka mata. Kesabaran adalah bagian dari ilmu. Saya tidak datang untuk belajar bersabar, Eyang. Jawab Raka tegas. Saya datang untuk menyelamatkan ibu saya. Tatapan merah lelaki tua itu menajam dan membalas dendam. Raka terdiam. Ia tak menyangkalnya. Eyang Kalimosodo bangkit perlahan, lalu mengambil sebuah mangkuk tanah liat dari rak bambu di sudut ruangan. Dari dalam kantong kain lusuhnya, ia menuangkan serbuk hitam pekat ke dalam mangkuk itu, lalu menambahkan air dari kendi tua. Cairan itu mendesis pelan. Apa itu? Tanya Sari. Air penerawangan. Eyang Kalimosodo meletakkan mangkuk itu di hadapan Raka. Kalau kau ingin memahami musuhmu, kau harus melihat akar kegelapannya. Raka menatap cairan hitam itu. Permukaannya bergelombang pelan, meski tak tersentuh angin. Minumlah tanpa ragu. Raka meraih mangkuk itu dan meneguk isinya. Rasa pahit menusuk lidahnya. Dingin luar biasa menjalar dari tenggorokan ke seluruh tubuh.
Sesaat kemudian pandangannya berkunang-kunang. Ruangan di sekelilingnya memudar. Kabut hitam menelan segalanya. Lalu perlahan, bayangan-bayangan mulai terbentuk. Ia melihat sebuah padepokan tua yang megah berdiri di lereng gunung puluhan tahun silam. Bangunannya jauh lebih besar dan kokoh daripada Gubuk Reyot, tempat Eyang Kalimosodo tinggal sekarang. Di halaman padepokan itu, dua pemuda sedang berlatih silat di bawah pengawasan seorang guru tua berjubah putih. Salah satunya berwajah tenang, dengan tatapan tajam namun teduh. Raka mengenalinya. Itu Eyang Kalimosodo. Saat muda, di sampingnya ada seorang pemuda lain bertubuh tegap, bermata penuh ambisi. Wajahnya begitu mirip dengan Romo Harjo, hanya lebih muda. "Hardana," bisik Raka. Suara Eyang Kalimosodo terdengar menggema dari kegelapan. Nama aslinya, sebelum dunia mengenalnya sebagai Romo Harjo. Penglihatan itu terus bergerak. Raka melihat keduanya berlatih bersama, belajar ilmu kanuragan dan laku spiritual dari guru mereka. Ki Brahma Sokti mereka seperti saudara seperguruan. Namun perlahan semuanya berubah. Dalam bayangan berikutnya, Hardana terlihat berdiri sendirian di ruang kitab terlarang. Matanya dipenuhi nafsu saat menatap sebuah kitab tua berbalut kulit hitam. Di sampulnya terukir simbol lingkaran dengan 3 mata. Serat pengikat sukma. Raka merasakan hawa dingin memancar dari kitab itu bahkan hanya melalui penglihatan. Suara Eyang Kalimosodo kembali terdengar. Itu kitab terkutuk, ditulis oleh leluhur yang telah menyerahkan jiwanya pada kegelapan. Bayangan berganti. Hardana terlihat menemui seorang perempuan muda berwajah lembut. Ia sedang hamil besar. "Siapa dia?" gumam Raka. "Istrinya, Nyi Sekar." Dalam penglihatan itu, Nyi Sekar memeluk suaminya dengan senyum hangat. Ia tampak begitu percaya pada lelaki yang dicintainya. Namun mata Hardana tak memancarkan cinta. Yang terlihat hanya kerakusan. Malam berikutnya dalam penglihatan, Hardana membawa istrinya ke sebuah altar batu di tengah hutan. Nyi Sekar tampak kebingungan. "Kang, kenapa kita kesini malam-malam?" Hardana menggenggam tangannya erat. "Untuk masa depan kita." Tatapan Raka menegang. Ia melihat laki itu mulai menggambar lingkaran darah di sekeliling altar. Wajah Nyi Sekar berubah pucat saat menyadari niat suaminya. "Hardana, ini ritual apa?" Hardana tersenyum dingin. "Pengorbanan." Nyi Sekar menangis. "Jangan, aku sedang mengandung anakmu." Namun Hardana tak bergeming. Dengan keris hitam, ia menusuk dada istrinya sendiri. Raka spontan mengepalkan tangan. Bajingan. Darah mengalir di altar tubuh Nyi Sekar kejang sebelum terkulai. Dari kitab serat pengikat sukma muncul asap hitam yang masuk ke tubuh Hardana. Matanya menyala merah. Ia tertawa seperti orang kerasukan. Bayangan berguncang. Kini terlihat Eyang Kalimosodo, muda datang bersama guru mereka. Mereka menyaksikan ritual itu. Terlambat, Hardana berdiri di tengah altar dengan tubuh dipenuhi aura hitam. Guru mereka murka. "Kau melanggar semua ajaran perguruan." Hardana tertawa. "Ilmu kalian terlalu lemah." Pertarungan dahsyat pecah. Namun sebelum kalah, Hardana berhasil melarikan diri sambil membawa kitab terkutuk itu. Penglihatan berganti lagi. Kali ini memperlihatkan seorang perempuan muda yang bersembunyi di balik pepohonan malam saat ritual itu terjadi. Ia menyaksikan semuanya. Wahanya bukan ketakutan. Raka membelalak. Perempuan itu adalah Bulara saat muda. Suara Eyang Kalimosodo terdengar berat. "Ibumu melihat semuanya malam itu." Raka tercekat. "Apa Daya?" Sedang mencari ayahnya yang tak kunjung pulang dari hutan, lalu tanpa sengaja menyaksikan pengorbanan itu. Bayangan terakhir muncul. Hardana, yang kini mulai dikenal sebagai Romo Harjo, berdiri di padepokan gelap bertahan-tahan. Kemudian, ia menatap jauh ke arah desa Karangwedi. "Selama saksi itu masih hidup, rahasiaku belum aman." Penglihatan buyar. Raka tersentak kembali ke dalam gubuk. Napasnya terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Sari memegang bahunya. "Raka!" Ia tak langsung menjawab. Pikirannya masih dipenuhi bayangan mengerikan tadi. Ibunya, saksi hidup pembunuhan yang dilakukan Romo Harjo. Kini semuanya masuk akal. Tanah warisan itu bukan sekadar tanah biasa. Romo Harjo pasti ingin menguasainya karena di sanalah ayah Bu Laras dulu menguburkan bakti-bakti ritual berdarah itu. Dia mengutuk ibu saya untuk membungkam saksi. Gumam Raka. Eyang Kalimosodo mengangguk pelan. Hardana selalu menghapus jejak masa lalunya. Raka menatap lelaki tua itu. Kalau Eyang tahu semua ini, kenapa tidak menghentikannya sejak dulu? Untuk pertama kalinya, wajah Eyang Kalimosodo berubah muram. Ada luka lama dalam sorot matanya.
aku pernah mencobanya. Lalu, aku gagal. Jawaban singkat itu menyimpan beban yang terasa begitu berat. Raka berdiri perlahan, amarah mendidih di dadanya. Namun kali ini bukan sekadar karena kutukan pada ibunya, melainkan karena mengetahui betapa keji lelaki yang menjadi musuhnya. Ia menggepakan tangan sampai buku-bukunya memutih. Saya akan menghentikannya. Eyang Kalimosodo menatapnya tajam. Kalau kau melawannya hanya dengan amarah, kau akan menjadi seperti dia. Raka terdiam. Lelaki tua itu melangkah mendekat. Karena itu kau harus menyelesaikan 2 ujian terakhir. Di luar, angin mendadak berembus kencang. Kabut bergerak liar. Dari kejauhan terdengar suara berat menggema dari lereng gunung. Suara yang membuat darah Raka membeku. Aku tahu kau di sana, Kalimosodo. Eyang Kalimosodo menoleh ke arah luar. Wajahnya menegang. Dia sudah tahu. Raka menelan ludah. Romo Harjo telah menyadari keberadaannya, dan itu berarti waktu mereka semakin sedikit. Malam turun terlalu cepat di puncak Gunung Cemorosewu. Langit yang sejak sore dipenuhi awan kelabu kini sepenuhnya berubah hitam pekat. Seolah cahaya bulan pun enggan menembus kabut tebal yang menyelimuti lereng gunung. Di dalam gubuk reot milik Eyang Kalimosodo, suasana terasa jauh lebih berat dibanding malam sebelumnya. Ucapan yang menggema dari lereng gunung masih terngiang jelas di kepala. Raka, Romo Harjo sudah tahu. Setelah penglihatan tentang masa lalu kelam Hardana, tak ada lagi keraguan di benak Raka. Lelaki itu bukan sekadar dukun sakti yang haus kuasa. Ia adalah monster yang telah menukar kemanusiaannya demi ilmu hitam. Dan sekarang, monster itu mengetahui keberadaan mereka. Raka duduk bersila di depan tungku batu, berusaha menenangkan napas seperti yang diajarkan Eyang Kalimosodo. Namun pikirannya terus melayang pada ibunya di desa Karangwedi, guratan hitam di leher Bu Laras, tubuhnya yang semakin melemah. Waktu terus berjalan. Eyang Kalimosodo berdiri di ambang pintu gubuk, menatap kegelapan di luar. Dia tidak akan tinggal diam. Menoleh cemas. Maksud Eyang, Hardana selalu menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya Hantun, Raka Menselosan desa. Eyang Kalimosodo tak menjawab. Namun tatapannya sudah cukup menjadi jawaban. Raka bangkit berdiri. Saya harus pulang. Belum. Eyang Kalimosodo tegas. Kalau kau turun sekarang tanpa menyelesaikan ujianmu, kau hanya akan mati sia-sia. Tapi kalau Romo Harjo menyerang, justru karena itu kau harus menjadi lebih kuat. Raka mengepalkan tangan, setiap nalurinya berteriak untuk segera kembali ke desa Karangwedi. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu lelaki tua itu benar. Ia belum siap menghadapi Romo Harjo. Malam itu, ujian kedua dimulai. Di belakang gubuk, di bawah pohon randu tua yang batangnya menghitam, telah terbujur sebuah peti kayu tua. Aroma tanah basah bercampur anyir samar menguar dari celah-celahnya. Eyang Kalimosodo berdiri di samping peti. Di dalamnya ada mayat hidup yang terikat mantra. Raka menatap peti itu dengan tenggorokan tercekat. Kau harus menatap wajahnya hingga tengah malam berlalu. Kalau aku gagal, jiwamu akan diambil. Sari menahan napas. Ini gila. Namun Raka melangkah maju tanpa ragu. Peti dibuka perlahan. Di dalamnya terbaring sosok perempuan tua dengan kulit pucat kebiruan. Matanya tertutup, bibirnya hitam, rambutnya kusut menjuntai menutupi separuh wajah. Raka duduk tepat di hadapannya. Jangan berkedip, ujar Eyang Kalimosodo. Beberapa detik pertama terasa biasa lalu perlahan. Mata perempuan itu terbuka, kosong, putih seluruhnya. Mulutnya menyeringai. Tubuhnya bangkit perlahan hingga duduk. Berhadapan dengan Raka, bau busuk menyeruak. Raka menahan, mual. Makhluk itu menatapnya lekat. Lalu wajahnya mulai berubah, kulit keriputnya mengendur, rambut kusutnya memanjang. Perlahan-lahan, sosok itu menjelma menjadi Bu Laras. Mata ibunya penuh air mata. Raka, kenapa kau biarkan ibu menderita? Jantung Raka berdegup liar. Ibu, pulanglah. Ibu butuh kau. Ia hampir menoleh. Namun teringat semua tipuan gaib dalam ujian pertama. Ia memaksa dirinya tetap menatap. Wajah itu mendadak berubah. Kini menjadi Sari. Gadis itu tampak menangis. Raka, tolong aku. Tubuhnya gemetar. Namun ia tetap bertahan. Sampai akhirnya kokok. Ayam hutan terdengar. Makhluk itu menjerit keras lalu kembali menjadi mayat tua. Raka terjatuh ke belakang. Napasnya memburu. Kau lolos. Untuk pertama kalinya, suara Eyang Kalimosodo terdengar mengandung sedikit penghargaan. Namun kemenangan itu tak berlangsung lama. Langit di atas puncak gunung mendadak memerah. Kabut bergulung liar,
Eyang Kalimosodo menoleh tajam ke arah selatan. Wajahnya berubah tegang. Sudah dimulai. Apa serangan ke desamu? Raka membeku. Tanpa menunggu penjelasan, Eyang Kalimosodo mengambil semangkuk air dari tungku dan menumpahkannya ke tanah. Permukaan tanah berubah menjadi bayangan. Bergerak, desa Karangwedi muncul di dalamnya. Raka menahan napas. Desanya porak-poranda, rumah-rumah terbakar. Api menjilat atap-atap bambu. Orang-orang berlarian panik di jalan utama desa. Puluhan sosok tinggi berjubah hitam berjalan perlahan. Tubuh mereka tegap, namun kepala mereka tidak ada. Dari leher yang buntung mengepul asap hitam. Prajurit tanpa kepala, bisik Eyang Kalimosodo. Makhluk kiriman Romo Harjo. Raka menatap. Dengan ngeri, dalam bayangan itu, ia melihat Pak Wiryo tersungkur saat salah satu makhluk menyentuh dadanya. Seketika tubuh lelaki tua itu membiru dan tak bergerak, lalu pandangannya menemukan rumahnya. Jantungnya seakan berhenti di halaman rumah. Sari versi bayangan yang rupanya telah lebih dulu turun dari gunung sore tadi, atas perintah Eyang untuk memeriksa keadaan desa berdiri, melindungi Bularas bersama Ki Jatmiko. Mereka dikepung 3 prajurit tanpa kepala. Ki Jatmiko mengibaskan tongkatnya, memancarkan cahaya putih yang menghantam salah satu makhluk. Namun 2 lainnya terus mendekat. Sari berdiri di depan pembaringan Bularas. "Jangan sentuh beliau," salah satu makhluk mengangkat lengannya. Tubuh gadis itu terpental keras membentur dinding rumah. "Tidak!" Raka spontan maju, tapi hanya menghantam permukaan bayangan, tak bisa menembusnya. Ia menoleh pada Eyang Kalimosodo. "Saya harus turun, Seker." Eyang Kalimosodo menatapnya dalam. "Masih ada ujian terakhir. Desa saya sedang dihancurkan. Kalau kau turun tanpa menyelesaikannya, kau tetap tak akan bisa menyelamatkan siapapun." Raka gemetar menahan amarah dan putus asa. Namun lelaki tua itu benar. Dalam bayangan, Ki Jatmiko sudah terdesak. Rumahnya hampir roboh. Bularas tak sadarkan diri. Waktu mereka nyaris habis, Eyang Kalimosodo melangkah mendekat. "Kalau kau ingin pulang, sebagai seseorang yang mampu melindungi mereka, selesaikan ujian terakhir malam ini." Raka menatap kobaran desa dalam bayangan. Rasa bersalah menghantam dadanya. Namun di balik rasa itu, tekadnya justru semakin membara. Ia mengangguk perlahan. "Baik." Malam itu juga, Eyang Kalimosodo membawa mereka ke lereng paling timur gunung, Cemorosewu. Di sana berdiri sebuah sumur batu tua yang dipenuhi lumut hitam. Kabut di sekitarnya bergerak melingkar seperti hidup. Dari dalam sumur terdengar bisikan ratusan suara. Menangis, merintih, memanggil nama-nama yang tak dikenal Sumur Lingsir. Ujar Eyang Kalimosodo, "Ujian terakhirmu." Raka menatap permukaan gelap di dalamnya. Ia tahu setelah ini tak ada jalan kembali. Di kejauhan, samar-samar langit selatan memerah oleh kobaran api desa Karangwedi. Dan di dalam hatinya, ia bersumpah, jika berhasil melewati malam ini, ia akan turun gunung. Ia akan menghancurkan semua kiriman Romo Harjo dan membuat lelaki itu membayar atas setiap nyawa yang telah disentuh kutukannya. Langit di atas gunung Cemorosewu tampak kelabu ketika fajar terakhir menyingsing. Kabut yang semalam menggulung liar kini bergerak pelan, menyisakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di tepi sumur Lingsir, Raka terbaring tak bergerak. Di atas tanah basah, tubuhnya penuh keringat dingin. Napasnya tersengal seperti baru saja keluar dari jurang maut. Ia berhasil melewati ujian terakhir. Semalaman ia meneguk air hitam dari sumur terkutuk itu, lalu duduk bersila di hadapan pusaran arwah yang mencoba merenggut kesadarannya. Ribuan suara berbisik silih berganti, memanggil namanya, menebar ancaman, menyuguhkan bayangan-bayangan paling kelam dari ketakutannya. Ia melihat ibunya mati di depan mata. Ia melihat tubuh Sari tergeletak bersimbah darah. Ia melihat dirinya sendiri berubah menjadi sosok gelap dengan mata merah, menyala. Namun ia bertahan. Ia menolak semua bisikan itu. Dan ketika fajar datang, air sumur yang semula hitam berubah jernih. Eyang Kalimosodo berdiri di hadapannya. Wajah tua itu untuk pertama kalinya memperlihatkan kepuasan. "Kau telah melewati 3 laku kematian." Raka bangkit perlahan meski tubuhnya masih gemetar. "Sekarang ajari saya." Eyang Kalimosodo mengangguk. Di hadapan puncak yang diselimuti kabut, lelaki tua itu menyerahkan sebuah keris pendek bersarung kayu hitam. "Ini pusaka perguruan kami, Kiai Wuningsita." Raka menerima keris itu dengan kedua tangan. Saat jemarinya menyentuh gagang keris, aliran hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Ada tenaga asing yang mengalir masuk, menyatu dengan napasnya. "Dengarkan baik-baik," ujar Eyang Kalimosodo. "Kekuatan sejati bukan terletak pada amarah,
melainkan pada kejernihan batin. Hardana menguasai ilmu kegelapan karena ia menyerahkan dirinya pada kebencian. Kalau kau melakukan hal yang sama, kau akan kalah bahkan sebelum bertarung. Raka menatap pilah keris itu. Bayangan ibunya, rumahnya yang terbakar, dan desa yang porak-poranda melintas di benaknya. Ia menarik napas panjang. Apa yang harus saya lakukan? Eyang Kalimosodo mengangkat telapak tangannya dan menempelkan 2 jari ke dahi Raka. Dalam sekejap, ribuan aliran cahaya putih memenuhi kesadaran pemuda itu. Ia melihat pola-pola gerakan, mantra-mantra kuno, lingkaran energi yang berputar di sekitar tubuhnya. Di antara semua itu, satu ajian bersinar paling terang. Cakra Pamungkas Sukma, ilmu pemungkas perguruan Kalimosodo. Ketika Eyang melepaskan sentuhannya, tubuh Raka terasa berbeda. Lebih ringan, lebih tajam. Ia membuka mata dengan napas teratur. Aku siap. Namun sebelum Eyang sempat menjawab, seekor gagak hitam jatuh dari langit dan menghantam tanah di depan mereka. Tubuhnya hangus, matanya meleleh. Eyang Kalimosodo menatapnya sekilas. Pertanda apa? Hardana sudah memulai ritual terakhir. Wajah Raka menegang. Kalau begitu kita turun sekarang. Eyang Kalimosodo mengangguk. Perjalanan turun gunung berlangsung tanpa jeda. Raka, Sari, dan Eyang Kalimosodo bergerak cepat menembus hutan. Langkah mereka nyaris tak menyentuh tanah. Saat desa Karangwedi mulai terlihat dari kejauhan, dada Raka sesak melihat kondisinya. Sebagian rumah telah hangus. Asap hitam masih mengepul. Warga berkumpul di lapangan dengan wajah penuh ketakutan. Di antara mereka, Ki Jatmiko berdiri lemah sambil bertumpu pada tongkatnya. Wajahnya pucat dan salah satu lengannya terluka. Begitu melihat Raka, lelaki tua itu tersenyum lega. Kau berhasil, ibu saya masih hidup, tapi kutukannya memasuki fase akhir. Raka berlari menuju rumahnya. Di dalam, Bularas terbaring semakin lemah. Guratan hitam di lehernya kini menjalar sampai ke wajah. Sari berlutut di sampingnya, menggenggam tangan perempuan itu. Dia terus memanggil namamu. Bularas membuka mata perlahan. Pandangan kosongnya menemukan Raka. Bibirnya bergetar. Jangan datangi dia. Air mata menetes di pipi Raka. Ia menggenggam tangan ibunya erat. Saya akan kembali membawa akhir dari semua ini. Tanpa menunggu lebih lama, mereka menuju Bukit Alas Purba. Padepokan Romo Harjo berdiri di puncaknya seperti istana kematian. Bangunan kayu hitam itu jauh lebih besar dari yang dibayangkan Raka. Dindingnya dipenuhi raja darah. Tiang-tiangnya dihiasi tengkorak manusia yang menggantung seperti lentera. Udara di sekelilingnya berbau anyir. Saat mereka melangkah memasuki halaman, suara tawa berat menggema. Romo Harjo muncul dari gerbang utama. Tubuhnya dibalut jubah hitam, pekat, rambutnya yang memutih terurai panjang. Sementara matanya menyala merah seperti bara. Di tangannya tergenggam kitab tua. Serat. Penjikot Sakma, akhirnya kau datang juga, bocah. Tatapan Raka membara. Lepaskan kutukan ibuku. Romo Harjo tersenyum tipis. Kalau aku menolak, Raka mencabut Kiai Weningseta. Bilah keris itu memancarkan cahaya putih. Kalau begitu aku paksa. Romo Harjo tertawa. Kau pikir murid tua itu mampu menandingiku? Eyang Kalimosodo maju selangkah. Ini bukan pertarunganmu melawan bocah itu, Hardana. Ini pertarunganmu denganku. Namun Romo Harjo menggeleng. Tidak. Aku ingin melihat apakah pewarismu cukup layak untuk mati. Tanah mendadak bergetar dari bawah padepokan. Puluhan tangan hitam mencuat keluar. Arwah-arwah terkutuk merangkak naik. Mengepung mereka, Raka maju tanpa gentar. Pertarungan pun pecah. Kerisnya berkelebat, membelah udara. Setiap tebasan memancarkan cahaya putih yang menghancurkan arwah menjadi abu. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Sari dan Ki Jatmiko membantu menahan serangan dari sisi lain. Sementara Eyang Kalimosodo menahan hujan mantra hitam yang dilepaskan Romo Harjo. Langit mendadak memerah. Petir hitam menyambar. Romo Harjo melayang di atas altar batu di tengah halaman. Ia membuka kitab serat pengikat sukma. Lihat ini, Raka. Di udara muncul bayangan Bularas yang menjerit kesakitan. Dengan satu mantera, jiwanya akan menjadi milikku selamanya. Tidak. Raka melesat maju. Namun tubuhnya terpental oleh gelombang energi hitam. Ia menghantam tiang kayu hingga roboh. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Romo Harjo tertawa. Kau masih terlalu lemah. Dalam kondisi terpuruk. Raka teringat ajaran Eyang Kalimosodo. Kejernihan batin. Ia memejamkan mata. Menarik napas. Mengabaikan amarah yang mendidih.
mengingat wajah ibunya. Bukan rasa benci, melainkan kasih. Saat matanya terbuka kembali, cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Kiai Weningseta bergetar hebat. Romo Harjo terdiam. Apa ini? Raka mengangkat kerisnya ke langit. Lingkaran cahaya besar terbentuk di atas padepokan dengan suara mantap. Ia melafalkan ajian pamungkas. Cakra Pamungkas Sukma. Cahaya raksasa meluncur turun seperti roda langit. Romo Harjo menjerit saat tubuhnya tersapu sinar putih. Aura hitam di sekelilingnya terbakar. Kulitnya retak. Tubuhnya terhempas ke altar. Namun sebelum cahaya benar-benar menelannya, lelaki itu tertawa. Belum selesai, ia menancapkan serat pengikat Sukma ke altar. Seluruh padepokan bergetar. Retakan besar muncul di tanah. Kabut hitam membubung. Eyang Kalimosodo menatap altar dengan wajah pucat. Dia membuka gerbang kutukan terakhir. Raka menoleh. Apa maksudnya? Kalimas menggenggam tongkatnya erat. Kalau gerbang itu terbuka sempurna, kutukan pada ibumu tak akan bisa diputus kecuali dengan nyawa penciptanya atau nyawa gurunya. Raka membeku. Ia menatap Eyang Kalimosodo, dan dari sorot mata lelaki tua itu, ia mulai memahami pengorbanan besar yang mungkin harus terjadi malam ini. Malam di Bukit Alas Purba terasa seperti akhir dari segala sesuatu. Langit yang sejak tadi merah kelam kini berputar membentuk pusaran besar di atas padepokan. Awan hitam menggulung liar, seolah langit sedang terkoyak oleh kekuatan yang tak seharusnya dibangkitkan manusia. Tanah terus bergetar. Retakan-retakan panjang membelah halaman padepokan, memuntahkan asap pekat yang berbau anyir dan menyengat. Di tengah altar batu yang telah retak, serat pengikat Sukma memancarkan cahaya hitam yang berdenyut seperti jantung. Hidup Romo Harjo terkapar di hadapan altar. Tubuhnya hangus di beberapa bagian akibat hantaman cakra Pamungkas Sukma. Namun senyum di wajahnya justru semakin lebar. Mata merahnya menatap Raka dengan kebencian yang membara. Sudah kubilang, suaranya serak, namun masih dipenuhi kesombongan. Tidak ada yang bisa memutuskan kutukan ini. Raka berdiri beberapa langkah di hadapannya, napasnya tersengal. Tubuhnya dipenuhi luka. Genggaman pada Kiai Weningseta mulai bergetar karena tenaga batinnya terkuras. Di belakangnya Sari menopang Ki Jatmiko yang nyaris roboh. Lelaki tua itu terluka parah setelah menahan gelombang kutukan yang keluar dari altar. Sementara itu, Eyang Kalimosodo berdiri mematung menatap pusaran hitam. Di atas altar wajah tua itu tak lagi menyimpan ketegasan. Seperti sebelumnya, ada kesedihan mendalam di matanya. Raka menoleh. Eyang, apa yang terjadi? Lelaki tua itu menghela napas panjang. Hardana telah membuka gerbang Sukma. Bagaimana cara menutupnya? Eyang Kalimosodo terdiam sesaat, seolah sedang menimbang sesuatu yang tak ingin ia ucapkan. Lalu perlahan ia menjawab, gerbang itu hanya bisa ditutup dengan nyawa orang yang pertama kali mengajarkan ilmu itu, atau nyawa orang yang menciptakan kutukannya. Raka membelalak, tatapannya berpindah pada Romo Harjo yang masih tertawa kecil meski tubuhnya sekarat. Kalau begitu bunuh dia. Romo Harjo tersenyum sinis. Kalau semudah itu, bocah. Ia batuk keras, darah hitam keluar dari mulutnya. Aku sudah mengikat jiwaku pada kitab itu. Kalau aku mati sekarang, gerbang akan tetap terbuka. Jantung Raka serasa diremas. Tatapannya kembali pada Eyang Kalimosodo, dan dari sorot mata lelaki tua itu, ia memahami sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Tidak, bisiknya. Eyang Kalimosodo menatapnya dengan tenang. Aku adalah guru pertama Hardana. Raka mundur selangkah. Tidak, pasti ada cara lain. Tidak ada. Saya bisa mencari jalan lain. Waktu kita habis. Pusaran hitam di langit semakin besar. Dari celah-celah retakan tanah mulai bermunculan tangan-tangan hitam, merayap naik seperti ingin menarik seluruh dunia ke dalam kegelapan. Di kejauhan terdengar jeritan warga desa. Kutukan itu mulai menjalar keluar dari padepokan. Kalau gerbang terbuka sempurna, bukan hanya Bularas yang mati. Seluruh desa Karangwedi akan menjadi tumbal. Raka melangkah mendekat. Suaranya bergetar. Eyang, jangan. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Eyang Kalimosodo tersenyum hangat. Senyum seorang guru pada muridnya. Setiap ilmu selalu menuntut pertanggungjawaban. Ia menatap altar. Kesalahan ini bermula dariku. Akulah yang dulu gagal menghentikan muridku. Raka menggeleng keras. Bukan salah Eyang. Justru karena aku terlalu percaya bahwa kebaikan di hati Hardana masih bisa diselamatkan. Romo Harjo mendesis marah. Jangan sok suci, Kalimosodo. Namun Eyang tak menoleh padanya. Ia melangkah mendekati Raka, lalu menepuk bahunya pelan. Dengarkan,
Aku baik-baik. Raka menahan napas. Setelah malam ini, kaulah pewaris terakhir ilmu perguruan kami. Mata Raka memerah. Saya belum siap. Tak ada seorang pun yang pernah benar-benar siap. Eyang Kalimosodo mengambil tangan Raka, lalu meletakkan Kiai Weningseta sepenuhnya ke genggamannya. Rawat ibumu, lindungi desamu, dan jangan pernah biarkan amarah menuntun langkahmu. Air mata mulai menggenang di mata Raka. Eyang, Sari yang sejak tadi diam tak mampu lagi menahan tangis. Harus ada cara lain. Ki Jatmiko menunduk dalam. Ia tahu, tak ada. Eyang Kalimosodo melangkah menuju altar. Langkahnya mantap. Punggungnya tampak rapuh, namun justru memancarkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Romo Harjo mulai panik. Jangan mendekat. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya tak lagi sanggup bergerak. Eyang Kalimosodo berdiri tepat di depan serat pengikat. Sukma. Lalu ia duduk bersila, tangannya terangkat membentuk mudra kuno. Cahaya putih perlahan memancar dari tubuhnya Roka Milangka. Maju. Eyang, hentikan, jangan mendekat. Bentak lelaki tua itu untuk pertama kalinya. Raka terdiam. Suara Eyang kembali lembut. Kalau kau menghormatiku sebagai gurumu, biarkan aku menyelesaikan ini. Air mata mengalir di wajah Raka. Ia tak mampu berkata apa-apa. Eyang Kalimosodo memejamkan mata. Bibirnya mulai melafalkan mantra kuno. Tanah bergetar semakin hebat. Pusaran hitam di langit meraung liar. Tubuh Eyang perlahan diselimuti cahaya putih yang kian terang. Romo Harjo menjerit. Tidak, jangan! Ia merangkak ke arah altar. Namun terlambat. Eyang Kalimosodo membuka mata untuk terakhir kalinya. Tatapannya tertuju pada Raka. Jadilah lebih baik dari kami. Lalu cahaya itu meledak kileton putih, memenuhi seluruh padepokan. Raka refleks menutup mata. Suara gemuruh mengguncang langit. Saat ia kembali membuka mata, semuanya telah berubah. Pusaran hitam lenyap, retakan tanah menutup. Serat pengikat Sukma hancur, menjadi abu. Dan di tempat Eyang Kalimosodo duduk, tak tersisa apapun selain sehelai tasbih kayu yang hangus sebagian. Romo Harjo menatap kosong. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Tidak mungkin. Tubuhnya mulai retak. Cahaya putih menjalar dari dadanya. Ia menjerit keras ketika seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi abu. Lalu lenyap tertiup angin malam. Seketika suasana menjadi sunyi. Hanya suara angin yang berembus pelan melewati reruntuhan padepokan Roka berlatet. Tangannya gemetar saat memungut tasbih peninggalan gurunya. Air matanya jatuh membasahi tanah. Malam itu, ia kehilangan sosok yang baru dikenalnya, namun telah memberinya arah hidup baru. Fajar menyingsing saat mereka kembali ke desa Karangwedi. Langit memancarkan warna jingga lembut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, udara desa terasa ringan. Saat Raka memasuki rumahnya, ia melihat Bularas telah duduk di pembaringan. Wajahnya kembali normal. Guratan hitam di lehernya lenyap. Perempuan itu menoleh, lalu tersenyum lemah. Raka, pemuda itu langsung berlutut memeluk ibunya erat. Bularas mengusap rambut anaknya. Kau berhasil. Raka menahan tangis. Ia berhasil menyelamatkan ibunya. Namun kemenangan itu dibayar dengan pengorbanan. Seseorang yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Beberapa hari kemudian, di lereng Gunung Cemorosewu, Raka, Sari, dan warga desa mendirikan sebuah makam sederhana. Di atasnya tertulis nama Eyang Kalimosodo. Raka berdiri lama di sana. Tasbih kayu itu tergenggam erat di tangannya. Saya berjanji, Eyang. Saya akan menjaga warisan ini. Sari berdiri di sampingnya. Kau tidak sendiri. Raka menoleh. Untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, ia tersenyum tipis. Namun ketika angin sore berembus melewati pepohonan, dari arah reruntuhan padepokan terdengar bisikan lirih. Sangat samar namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka meremang. Belum selesai. Raka menoleh cepat ke arah bukit. Di antara kabut tipis, sesaat ia melihat bayangan hitam berdiri mematung, lalu lenyap. Dan saat itu ia tahu, kegelapan mungkin telah dikalahkan, tapi belum sepenuhnya musnah.